Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Trader SAUSD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan updatekan kembali ya untuk update analisa persiapan kita di hari Senin tanggal 30 September, yang dimana ini juga untuk penutupan market bulanan ya. Jadi kita akan pantau seperti apa pandangan yang akan saya berikan untuk teman-teman semuanya, dan sekarang kita akan coba masuk ke time frame weekly dulu. Di mana di weekly ini terlihat ya bahwa kondisi bullish-nya masih cukup kuat, dan di sini dia membentuk all time high di 2684, dan saat ini sedang terjadi penurunan. Dan kalau kita lihat juga di time frame daily, di sini saat ini ada penurunan juga ya. Jadi kemungkinan besar untuk jika memang terjadi koreksi yang memungkinkan SLSD melakukan penurunan di area golden ratio, yaitu di 2616 dan 2600. Namun sebelum untuk mencapai area tersebut harus break di bawah dari 38,20% ya, yaitu di angka 2632. Jadi selama harga tidak break di sini, maka potensial besar untuk pergerakan dari indeks dolar masih akan SLSD masih akan melakukan kenaikan ya. Dengan struktur pergerakan, bisa saja ini akan mencari titik low-nya dulu untuk kemudian mencari titik higher high barunya ya. Nanti kita akan cari di area mana akan dicapai pada ini untuk kondisi di time frame daily-nya ya. Kita akan coba untuk target kenaikan dari time frame daily, itu memang masih kuat untuk melakukan kenaikan ya, yaitu bisa mencapai di 2741 di area 1,618 ya untuk Fibonacci extensionnya. Jadi seperti itu untuk target dari indeks dolar, SHUSD pada analisa kita di time frame daily-nya. Sekarang kita akan coba masuk ke time frame 4 jam dan juga 1 jam untuk mencari poin-poin yang harus kita perhatikan untuk pergerakan saat ini ya. Dan di sini kita akan tandain beberapa area. Ini adalah support, kemudian dynamic support, dan di sini kita lihat ada base area ya yang mendekati support dan juga dynamic support, dan berpotensi jika area tersebut belum mampu untuk di break bawah, maka potensi seperti yang kita sampaikan tadi di time frame daily ya, masih akan terus berlanjut untuk melakukan kenaikan atau mencari titik all time high barunya. Di time frame daily saat ini masih terjadi penurunan ya, setelah mencapai titik all time high-nya. Di sini kalau kita garis trendline ya, ini kita akan garis trendline, ganti dulu warnanya, dan di sini juga ya merupakan support trendline-nya. Oke, jadi untuk penjelasannya ya, selama harga belum mampu untuk break dua area ini di 2643 dan 2630, kenaikan masih akan terus berlanjut, dan apabila di breakout maka ada potensi untuk berangsur melakukan pembalikan ya dari kenaikan menjadi penurunan kembali, dengan target seperti yang kita sampaikan tadi di time frame daily-nya ya. Jadi untuk sementara kita fokus dulu di time frame 1 jam. Untuk saat ini kita akan buatkan zona area yang akan kita pantau. Di sini akan saya jadikan sebagai zona buy 1. Nanti saya akan masukkan angkanya ya. Kita buatkan zona dulu. Kemudian zona buy kedua kita ambil di resisten yang sudah di breakout mendekati area 2630 ya. Kemudian zona buy ketiga ambil di titik ini. Oke, jadi ini adalah zona yang akan kita pantau untuk zona buy-nya. Kemudian untuk zona sell, kita bisa ambil zona sell pertama di sini. Kita akan buatkan juga skenario-nya, dan juga kita masukkan angka-angkanya pada area zona yang akan kita pantau. Kemudian untuk zona sell kedua, kita bisa ambil di sini. Dan zona sell ketiganya ya pasti kita akan ambil di area all time high-nya ya.
Oke, jadi ini beberapa zona yang akan kita pantau hari ini. Kita masukkan angkanya dulu untuk zona B pertama. Ambil di 2649 dan 2644. Oke, kemudian untuk zona B kedua kita tempatkan di 2639 dan 2633. Dan untuk zona buy ketiga kita tempatkan di 2625 dan 2620. Ya, jadi ini untuk zona B ketiganya. Jadi saya jelaskan ya, karena ada kemarin member yang bertanya apakah masih akan koreksi ke area 25-an. Untuk sementara ya, selama harga masih bergerak di area 2600-an, itu pergerakan untuk ke 2500-an itu saat ini kondisinya minim ya. Jadi potensi untuk kenaikan masih akan terus berlanjut. Jadi tetap waspada saja. Karena kalau kondisi saat ini ya memang menunjukkan potensi pergerakan dari SLSD sendiri itu terjadi bullish ya. Yang saya ingatkan untuk teman-teman semuanya, alangkah baiknya setiap kalian melakukan transaksi harap menggunakan SL dan TP ya. Karena tanpa menggunakan hal tersebut atau area tersebut, Anda bisa saja terseret jika pergerakannya tidak sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Karena trading itu kita jangan terlalu banyak berharap ya. Yang intinya kita hanya cukup menganalisa, jika salah kita ulang analisanya untuk mencari momentum merecovery hasil loss kita yang tadi ya. Jadi jangan beranggapan bahwa setiap analisa kita itu selalu benar. Jadi makanya kita harus mengantisipasi dengan menempatkan SL dan TP-nya. Jadi seperti itu ya kawan-kawan. Jadi sekarang kita akan lanjut untuk memasukkan area sana selnya. Untuk zona sel 1 kita ambil di 2660 dan 2665. Kemudian untuk zona sel ketiga kita tempatkan di 2673 dan 2679. Kemudian untuk zona sel ketiganya kita tempatkan di area 2683 dan 2686. Oke, jadi ini area yang akan kita pantau hari ini untuk skenario nya ya. Jika nanti pergerakannya di sesi Eropa sampai dengan sesi Amerika, harga masih bergerak dan tidak mampu untuk break dari zona salah satu ataupun resisten trend lainnya, maka potensial akan melakukan penurunan kembali ke zona buy pertama ya, dengan opsi terjadinya sideways di sini. Ya, jadi ini untuk opsi pertama. Kemudian opsi kedua, jika berhasil break di atas dari zona salah satu ya, maka potensi besar akan melakukan kenaikan kembali dengan target kenaikan untuk opsionalnya di zona sell ketiga ya. Jadi silakan dipantau dan cari konfirmasi untuk entry di setiap zona yang saya buatkan untuk kawan-kawan semuanya. Dan apabila dia break dari zona sell 1, maka opsionalnya dia akan menuju ke zona buy kedua. Dan untuk target penurunannya memungkinkan hanya mencapai di zona buy kedua dan juga di area support dinamik di 2630. Selama tidak break di sini, maka potensi kenaikan masih akan terus berlanjut ya, untuk melakukan kenaikan kembali menguji di resisten barunya ataupun di all time high-nya ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada analisa kali ini. Jadi silakan dipantau saja, cari konfirmasi untuk melakukan entry ya. Dan saya ingatkan kembali, tetap gunakan money management dengan baik dan juga wajib menggunakan SL dan TP setiap transaksi. Jadi mungkin itu penyampaian saya saat ini. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Indeks dolar sendiri masih bergerak di area-area tersebut ya, masih stagnan pada pergerakan indeks dolar. Dan kalau kita lihat kondisi di time frame weekly, memang kondisinya masih cukup bearish ya, masih cukup bearish. Dan apabila harga break di bawah dari area 99.91 dan 99.59, maka dipastikan indeks dolar akan mengalami drop ya. Dia akan mengalami drop dengan target penurunan ke area
95 ya untuk pergerakan dari indeks dolar di time frame weekly-nya. Kita coba masuk ke time frame daily. Time frame daily di sini juga masih bearish. Bearish untuk time frame daily-nya, time frame 4 jam juga masih bearish. Terlihat di sini sideways. Masuk saja ke time frame 1 jam. Time frame 1 jam memang di sini terlihat sideways juga dengan resisten di 100.99 dan support di 100.16 ya. Jadi kalau melihat kondisi indeks dolar seperti ini, eh, potensi untuk koreksi pada indeks dolar dia bisa mencapai di dinamik support, dinamik resisten, ataupun dia akan koreksi lagi ke area ini ya, di supply. Ada area supply di sini, di resistennya juga. Jadi untuk dua opsi koreksinya, koreksi ke sini untuk melakukan penurunan ya dengan target di 99.91 dan 99.59. Dan apabila dia melakukan kenaikan, dia koreksi ke supply, dan apabila ada penolakan kuat di sini maka masih tetap sama ya untuk targetnya, dia akan melakukan penurunan ke area ini. Jadi masih tetap sama. Dan untuk opsi kenaikan, jika dia berhasil break dari supply-nya ini ataupun di angka 100.99, maka target kenaikannya dia akan menguji beberapa area untuk melanjutkan kenaikan ya, dan target saat ini untuk opsionalnya dia bisa mencapai di 101.47 ya. Jadi mungkin seperti itu untuk pandangan saya pada analisa hari ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.